Komika Babe Cabita meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa 9 April 2024 pukul 6:39 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar ini dibagikan oleh kerabatnya Oki Rengga melalui akun Instagram dan X. Diketahui Babe Cabita mengidap penyakit langka, yakni anemia aplastik. Setelah menjalani berbagai upaya pengobatan, Babe tampak jauh berbeda. Pria dengan rambut khas kribo itu tampil dengan kondisi tubuh yang kurus. Rambut kribonya juga tidak lagi terlihat. Beberapa postingan di Instagram memperlihatkan Babe yang sudah botak plontos. Tidak hanya itu saja, 40 hari sebelum meninggal dunia, ternyata Babe Cabita pernah menuliskan permintaan maafnya di akun Instagram pribadi. Permintaan maaf itu diungkapkan Babe dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jenazah Babe akan dimakamkan pada sore ini di TPU Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Siangnya, jenazah Babe tiba di rumah duka di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Sederet rekan komika juga tampak hadir di rumah duka. Mulai Oki Rengga, Pras Teguh, hingga Marshall Widianto terlihat turut menyambut jenazah Babe. Sebelum meninggal dunia, Babe Cabita diketahui pernah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Babe pernah mengatakan rasa sakit yang dirasakan pada awalnya terdeteksi sebagai penyakit DBD. Namun ternyata Babe mengidap penyakit langka yang disebut anemia aplastik. Anemia aplastik sendiri merupakan penyakit yang menyerang tulang sumsum belakang. Penyakit itu membuatnya tidak mampu untuk memproduksi sel-sel darah. Sebagian warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur melakukan sholat Id Hari Raya Idul Fitri lebih awal, yakni pada Selasa 9 April 2024 pagi. Ratusan warga desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember menggelar sholat tersebut di masjid dan pondok pesantren Mahfilut Duror yang dipimpin oleh Kiai Haji Ali Wafa. Jamaah umat muslim yang berada di perbatasan Jember Bondowoso tersebut memiliki metode tersendiri dalam menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah. Mereka tidak menggunakan perhitungan Rukyatul Hilal seperti yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ataupun pemerintah. Selain itu, para jemaah ini juga tidak memakai metode penghitungan hisab yang biasanya dilakukan oleh Muhammadiyah. Pantauan di lapangan selain di masjid di Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, sebagian jamaah juga melakukan sholat Id di pondok pesantren Salafiyah di kawasan Desa Sugerlor, Kecamatan Maisan, Kabupaten Bondowoso. Tampak suara takbir penyambutan Idul Fitri menggema di 4 masjid yang terletak di perbatasan Jember Bondowoso ini. Terlihat para jemaah yang ikut sholat Id itu dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Pengurus pondok pesantren Mahfilut Duror, Yusuf Amir Soleh mengatakan penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah mereka melalui metode hisab dan ruqyah. Untuk ruqyah pihaknya melakukan pada 22 Syaban secara kasat mata tidak menggunakan teropong. Sementara hitungan hisabnya dengan melihat wukuf Arafah Haji dan Maulid Nabi Muhammad kemarin yang jatuh di hari Selasa. Sehingga diyakini 1 Syawal pasti di hari Selasa juga. Yusuf mengatakan pedoman penetapan hari Lebaran tersebut adalah ajaran dari almarhum Syekh Khalil yang merupakan pengasuh pondok pesantren Mahfilut Duror di Jember Utara ini. Yusuf menjelaskan sebagian besar jamaah yang ikut ibadah sholat Idul Fitri di sana merupakan warga sekitaran Desa Suger Kidul, Kecamatan Jelbuk, Jember. Informasi yang diperoleh, para tokoh agama di ujung utara Jember tersebut dalam menetapkan 1 Syawal berpedoman pada kitab Nusyatul Majaalis wa Muntahobul Nafais. Diketahui mereka menerapkan metode di buku tersebut sejak 1826 silam. Detik-detik mencekam kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58 pada Senin 8 April 2024 terekam kamera warga.
Mobil yang terlibat kecelakaan oleng hingga ada yang langsung terbakar. Beginilah detik-detik video kecelakaan tol Jakarta Cikampek KM 58 yang melibatkan sejumlah kendaraan. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @dashcamowners Indonesia. Dalam video itu terlihat bus menabrak minibus hingga oleng ke bahu jalan. Sementara mobil minibus tersebut langsung terbakar hebat. Sejumlah mobil yang berada di belakangnya nyaris terlibat kecelakaan, namun berhasil menghindar. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat salah satu kendaraan yakni minibus yang datang dari arah Jakarta menuju arah Jawa menggunakan jalur kontraflow tiba-tiba oleng. Kemudian dari arah berlawanan dari arah ke Jakarta datang sebuah bus dan terjadilah tabrakan. Menurut keterangan salah satu anggota kepolisian Dirlantas Polda Jawa Barat, kejadian diduga karena sopir minibus dari arah Jakarta mengantuk. Sebanyak 12 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Diketahui belakangan bahwa 3 dari 12 korban meninggal dunia dalam kecelakaan itu berasal dari Bogor, Jawa Barat. Untuk pertama kalinya Israel mengerahkan sistem pertahanan yang dipasang di kapal. Sistem pertahanan baru Israel ini dapat mendeteksi sasaran mencurigakan yang memasuki wilayah utara negara itu. Dikutip dari Al Arabiya, sistem pertahanan baru Israel diketahui bernama Sea-Dome. Sea-Dome adalah versi angkatan laut dari sistem pertahanan udara Iron Dome. Alat ini digunakan untuk melindungi dari serangan roket dan rudal. Sementara Iron Dome yang berbasis di darat telah digunakan berkali-kali untuk mencegat roket yang ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Sistem pertahanan itu menelan biaya sekitar $50.000 per peluncuran. Diketahui pada Senin 8 April 2024 malam, militer Israel atau IDF melaporkan peringatan di daerah Eilat. Pasukan Angkatan Laut IDF mengidentifikasi target udara mencurigakan yang melintasi wilayah Israel. Pesawat musuh diduga akan menyusup ke wilayah itu. Namun Israel mengklaim target berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Angkatan Laut Sea-Dome. Tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Sementara seorang juru bicara IDF enggan mengonfirmasi target mencurigakan yang menyusup itu adalah sebuah drone. Akan tetapi ia menegaskan bahwa ini adalah penggunaan operasional perdana dari Sea-Dome. Hingga H-1 arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, arus kendaraan di sepanjang Jalan Raya Pantura Situbondo relatif lancar dan tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas. Meski demikian, para pemudik mengeluhkan banyaknya jalan yang bergelombang. Keluh kesah pemudik ini terungkap saat anggota Satlantas Polres Situbondo meminta testimoni kepada pemudik di depan pos pom kota, tepatnya di depan alun-alun Situbondo pada Selasa 9 April 2024. Salah seorang pemudik, Eka Parta, mengatakan selama perjalanan mudik dari Bali ke Situbondo semuanya lancar. Saat ditanya apa yang harus diperbaiki, pria asal Bali ini mengatakan ada beberapa jalan yang rusak dan bergelombang. Titiknya di tikungan saat akan keluar dari hutan Baluran. Dengan adanya pos pengaman yang didirikan pihak kepolisian, Eka Patra mengaku pelayanan polisi yang baik sangat dirasakan oleh pemudik. Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Yahya. Pemudik asal Malang ini mengatakan selama perjalanan mudik bersepeda dengan anak-anaknya karena sangat menarik karena sepanjang perjalanan tidak ada kemacetan arus kendaraan. Namun ia mengatakan akses jalannya cukup buruk, terutama di sepanjang jalan di wilayah Asam Bagus. Dikonfirmasi secara terpisah, Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Tutut Yudo Prastiawan mengatakan pihaknya melakukan kegiatan pemeriksaan dan mengimbau para pemudik yang melintas di Jalan Raya Pantura Situbondo agar berhati-hati saat perjalanan mudik. AKP Yudo menjelaskan, meski ada peningkatan arus lalu lintas, namun sejauh ini di wilayah Situbondo berjalan lancar.
Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan di daerah rawan laka, pihaknya akan menggencarkan patroli demi keselamatan masyarakat dan pengguna jalan raya. Ia pun mengimbau para pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan menaati peraturan lalu lintas serta tidak melanggar arus kendaraan. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan pemudik Eka Parta dan Muhammad Yahya serta Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Tutut Yudo Prastiawan. Menarik. Menarik? Ya, apa yang ya. menarik sebenarnya? Ya nggak macet. Nggak macet ya? Kemarin nggak macet. Terus untuk jalur Pantura sendiri seperti apa? Tadi sampai mulai dari Baluran, terus gimana perjalanannya? Ya cuma yang di mana ini Pak, asem bagus, Ya. jelek jalannya. Oh, bergelombang gitu ya? Gelombang. Sampean mudik ini perjalanannya gimana? Lancar, dari Bali lancar. Saya tadi ada cuma pemeriksaan di pelabuhan aja, tidak ada lagi. Jalannya lancar di sini. Untuk jalur Pantura Situbondo sendiri apa sebenarnya yang perlu diperbaiki, Pak? Yang ya ada jalan yang bergelombang itu aja. Ya, Di mana juga? ya tepatnya di mana? Lupa saya tadi. Di Baluran. Ya, apa namanya, pas tikungan tadi itu, habis di Alas Jati itu, pas Baluran. tikungan itu kan bikin terkejut, Kaget, ya. kaget karena dia tuh keras itu Ya. jalannya. Pak, dengan keberadaan pos pam yang diadakan oleh pihak Polres, itu tanggapan Pak seperti apa? Sudah bagus dan jalan lancar, pelayanan petugas Bapak polisi juga ramah. Yang pertama kami melaksanakan kegiatan kemanusiaan bagi pengguna jalan yang melaksanakan mudik hari ini. Limbo yang pertama harus hati-hati, keselamatan nomor satu, terkait juga perjalanannya, terkait juga pelayanan dari kami kepolisian. Apakah barangkali kepuasan masyarakat sudah puas dengan pelayanan kami? Dan bisa dijelaskan selama arus mudik ini bagaimana dan arus lalin ini? Alhamdulillah di wilayah Situbondo untuk arus lalin lancar. Memang ada peningkatan arus lalin di hari Sabtu sama Minggu. Untuk H-1 persiapan besok Lebaran, alhamdulillah ini sangat lancar. Jadi sudah terpantau normal. Ya, terkait dengan jalan-jalan yang rawan terjadinya kecelakaan, apa yang akan dilakukan polisi? Ya, kami melaksanakan kegiatan patroli di Mas Lantas. Jadi kita tekankan pada anggota tidak hentinya jangan bosan-bosan melaksanakan patroli dan patroli demi keselamatan pengguna jalan atau masyarakat yang melaksanakan mudik. Himbauan bagi pemudik. Yang pertama, himbauan kami hati-hati dalam perjalanan, taati peraturan lalu lintas yang sudah ada, jangan sampai melanggar arus lalu lintas. Jadi terjadinya kecelakaan awal dari apa? Pelanggaran. Prediksi puncak kepadatan kapan, Dan? Hari Sabtu sama hari Minggu. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menyebutkan adanya penurunan angka kecelakaan dan fatalitas selama kurun waktu 4 hari pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2024 menjelang momen Lebaran Idul Fitri 2024. Namun Kapolda menyoroti kecelakaan di Jalan Tol Ngawi. Menurutnya, selama kurun waktu 4 hari pelaksanaan operasi tahun ini telah terjadi 64 kecelakaan. Data pelaksanaan operasi tahun lalu pada 2023 dalam rentang waktu yang sama tercatat sekitar 111 kecelakaan. Artinya menurut Imam, persentase penurunan kasus kecelakaan selama operasi Ketupat Semeru 2024 dibandingkan tahun lalu sekitar 42%. Pemudik yang menggunakan moda transportasi kendaraan pribadi yang masuk ke Jawa Timur sebanyak 22.522 kendaraan, sedangkan 50.054 kendaraan keluar dari Jatim. Lalu pemudik yang menggunakan moda transportasi kapal laut, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tercatat sekitar 46.000 orang yang masuk ke Jatim. Sedangkan pemudik yang keluar Jatim sekitar 4.000 orang. Selanjutnya, pemudik yang masuk ke Jatim melalui Pelabuhan Jangkar sekitar 1.411 orang. Sedangkan 1.086 orang keluar dari Jatim.
Lalu pemudik yang masuk ke Jatim melalui Pelabuhan Ketapang sejumlah 195.813 orang, sedangkan 90.684 orang keluar dari Jatim. Selain itu, Imam Sugianto juga menyoroti kecelakaan mobil yang menewaskan 3 pemudik di ruas tol Ngawi. Ia mengungkapkan titik lelahnya ada di tol Ngawi KM 572 dan KM 574, di mana sudah ada 2 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas tinggi. Guna mengurangi fatalitas kecelakaan, Imam telah meminta kepada pengelola tol Solo Ngawi untuk memasang pita kejut di area tersebut. Imam mengimbau kepada pemudik pengguna jalur tol Solo Ngawi untuk istirahat di rest area 575 Ngawi. Pasalnya, pengendara yang telah memasuki ruas tol Ngawi cenderung mengalami kelelahan. Tan Tribuners, berikut kita simak bersama pernyataan dari Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto. Peninjauan jalur-jalur yang kita nilai memiliki kerawanan dalam rangka melayani mudik lebaran. Alhamdulillah, khusus di Jawa Timur, kalau kita lihat di media rekan-rekan, Jawa Barat, Jawa Tengah luar biasa, masuk ke Jawa Timur, kita berdasarkan data puncak mudik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, baik dari jalur darat, air maupun udara, itu kurang lebih ada 29.520 unit kalau kendaraannya. Ini puncaknya tanggal 6 kemarin, dan tanggal 7 kemarin menurun menjadi 915. Mudah-mudahan hari ini dan besok cukup landai, kemudian insya Allah masyarakat yang mudik bisa berkumpul dengan keluarganya dalam rangka silaturahim lebaran. Kemudian sekedar saya update dalam rangka operasi Semeru Ketupat ini, kalau kita lihat rekan-rekan bahwa alhamdulillah khusus Jawa Timur tidak ada simpul-simpul kemacetan. Karena apa? Ternyata berdasarkan data, kendaraan yang masuk itu ada 22.522 unit sampai tanggal 7 kemarin. Sementara yang keluar itu ada 50.054 unit. Jadi yang keluar dari Jawa Timur ternyata lebih besar daripada yang masuk. Kemudian tren kecelakaan lalu lintas sampai H+-4 kemarin, saya ulangi H+4 kemarin, itu turun menjadi 42% dari tahun 2023. Yang berdasarkan data tahun 2023 tentang operasi itu ada 111 kecelakaan, sampai kemarin di Jawa Timur baru terjadi 64 kecelakaan, yang mana kalau di data dari Januari kemarin total itu ada 191 kejadian, sudah 12 meninggal dunia dan 10 luka berat, kemudian 279 luka ringan. Termasuk rekan-rekan, saya memberikan himbauan kepada masyarakat di tol Ngawi ini cukup memiliki kerawanan tinggi, yang berdasarkan evaluasi masyarakat kita yang mudik dari arah barat dan Jawa Tengah, titik lelahnya itu ada di Ngawi sini, kilometer 572-574. Sudah ada 2 kejadian kecelakaan kemarin yang mengakibatkan fatalitas tinggi. Itu satu keluarga 4 orang, 3 orang, 2 anak dalam satu kendaraan, meninggal 2. Ini saya menghimbau kepada pemudik yang masih melakukan perjalanan, sebaiknya kalau masuk di area tol Ngawi menuju Jawa Timur ini, masuk ke dalam rest area 575 ini, istirahat sejenak, kemudian senam. Mungkin kalau sudah segar, kita dipersilakan untuk menaiki kendaraannya kembali untuk